Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal distribusi sampling mean dan distribusi sampling beda mean. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Kesha Estefani, NIM 181414039, dan teman saya Vincentian Niken, NIM 18141414040. Yang pertama yang akan kita bahas adalah distribusi sampling mean. Di sini kita akan membahas mengenai soal distribusi sampling mean tentang kasus lama perjalanan dengan mobil pribadi. Suatu perusahaan memiliki dua kantor, yaitu satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Untuk menempuh jarak dari kantor pusat ke kantor cabang menggunakan mobil pribadi memiliki rata-rata 29 menit dan simpangan baku 4 menit. Pada bulan tertentu, mobil pribadi diperlukan untuk mengantar barang sebanyak 35 kali. Hitunglah probabilitas rata-rata waktu mobil pribadi tersebut. Yang A di sini soalnya lebih dari 30 menit dan yang B lebih besar dari 27 menit tetapi kurang dari 31 menit. Sekarang kita akan mengidentifikasi soal. Apa saja yang diketahui dan ditanyakan di dalam soal. Untuk menempuh jarak dari kantor pusat ke kantor cabang menggunakan mobil pribadi memiliki rata-rata 29 menit. Artinya yang pertama yang diketahui adalah μx sama dengan 29 menit. Dan simpangan baku 4 menit. Sigma X sama dengan 4 menit. Pada bulan tertentu, mobil pribadi diperlukan untuk mengantar barang sebanyak 35 kali. N-nya adalah 35. Sekarang yang ditanyakan adalah probabilitas rata-rata waktu mobil pribadi tersebut lebih dari 30 menit dan yang B adalah probabilitas rata-rata waktu mobil pribadi tersebut lebih besar dari 27 menit tetapi kurang dari 31 menit. Kita akan membahas mengenai probabilitas rata-rata waktu mobil pribadi tersebut lebih dari 30 menit. Di sini X capital bar-nya adalah 30 menit. Sudah kita ketahui bahwa μx sama dengan 29 menit, sigma X sama dengan 4 menit, N sama dengan 35, dan X capital bar sama dengan 30 menit. Di sini sudah terdapat μx, sigma X, dan nilai N sudah lebih dari atau sama dengan 30. Sehingga kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan rumus teorema limit pusat. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah kita akan transformasikan nilai X capital bar ke nilai normal baku Z capital. Sehingga kita dapatkan Z yang berpadanan dengan X bar. Di sini rumusnya adalah Z sama dengan X capital bar dikurangi μx per sigma X per akar N. Kita substitusikan ke dalam rumus. Sehingga Z sama dengan 30 min 29 per 4 per akar 35. Setelah dioperasikan, kita dapatkan nilai Z adalah 1 per 4 akar 35. Z sama dengan 1,4790. Kita lakukan pembulatan sehingga kita dapatkan Z mendekati 1,48. Kita dapatkan peluang X capital bar lebih dari 30 mendekati peluang Z capital lebih dari 1,48. Sama dengan 1 dikurangi peluang Z capital kurang dari 1,48. Nilai dari 1,48 dapat kita lihat dalam tabel distribusi normal, yaitu 0,9306, sehingga 1 dikurangi 0,9306 hasilnya adalah 0,0694. Kita akan membahas probabilitas rata-rata waktu mobil pribadi tersebut lebih besar dari 27 menit tetapi kurang dari 31 menit. Di sini X capital bar yang pertama adalah 27 menit dan X capital bar yang kedua adalah 31 menit.
Sudah kita ketahui mu X sama dengan 29 menit, sigma X sama dengan 4 menit, dan N sama dengan 35. Di sini ada mu, ada sigma, dan nilai N lebih dari sama dengan 30, sehingga kita dapat menyelesaikan menggunakan teorema limit pusat. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah kita akan mentransformasikan nilai X kapital bar ke nilai normal baku Z dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kapital bar min mu X per sigma X per akar N. Kita substitusikan yang sudah kita ketahui, kita mencari Z1 terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan Z1 sama dengan min 2,9580. Kita bulatkan menjadi min 2,96. Selanjutnya kita mencari Z2, kita substitusikan, dan kita operasionalkan. Akan kita dapatkan Z2 sama dengan 2,9580. Kita bulatkan menjadi Z2 mendekati 2,96. Peluang 27 kurang dari X kapital bar kurang dari 31 mendekati peluang min 2,96 kurang dari Z kapital kurang dari 2,96. Sama dengan peluang Z kapital kurang dari 2,96 dikurangi peluang Z kapital kurang dari min 2,96. Kita dapat melihat pada tabel distribusi normal nilai dari 2,96 dan min 2,96. Nilai dari 2,96 adalah 0,9985 dan nilai dari min 2,96 adalah 0,0015. Sehingga kita dapatkan 0,9985 dikurangi 0,0015 adalah 0,9970. Selanjutnya kami akan membahas soal yang kedua, yaitu soal mengenai distribusi sampling Dedamin. Di sini kami mengambil soal dari buku Walpool latihan 8.29 yang belum pernah dibahas di kelas. Jika soalnya kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan menjadi seperti ini. Pertama-tama kami akan menuliskan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Di sini ada dua populasi, yaitu populasi anjing terrier dan populasi yang kedua, populasi anjing poodle. Di sini distribusi tinggi dari jenis anjing terrier tertentu memiliki rata-rata 72 cm dan standar deviasi 10 cm. Ini mengatakan bahwa mu X1-nya 72 cm dan sigma X1-nya itu 10 cm. Sedangkan distribusi tinggi dari jenis poodle tertentu memiliki rata-rata 28 cm dan standar deviasi 5 cm. Ini mengatakan bahwa mu X2-nya sama dengan 28 cm dan sigma X2-nya 5 cm. Nah, di sini ada keterangan bahwa ini diasumsikan dapat diukur dengan tingkatan akurasi apapun, berarti tidak ada ketentuan pembulatan. Selanjutnya pertanyaannya, tentukan probabilitas bahwa rata-rata sampel untuk sampel acak dengan tinggi 64 anjing terrier, berarti 64 anjing terrier ini menyatakan N1-nya 64, melebihi rata-rata sampel untuk sampel acak dengan tinggi 100 anjing poodle. 100 di sini menyatakan N2-nya sama dengan 100. Karena rata-rata sampel anjing terrier akan melebihi rata-rata anjing poodle, maka bisa kita tuliskan P X bar 1 kurangi X bar 2 paling banyak 44,2 cm. Paling banyak berarti di sini tandanya kurang dari 44,2. Kotak itu menyatakan apa-apa saja yang telah kita identifikasi tadi, yang telah diketahui. Nah, kami akan mengerjakan soal ini menggunakan teorema limit pusat.
karena kedua syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, ukuran sampel yang diambil cukup besar, yaitu N lebih dari atau sama dengan 30. Di sini N-nya 64 dan 100, berarti sudah melebihi 30. Selanjutnya, syarat yang kedua, mean dan variansi populasi diketahui. Di sini mean-nya diketahui dan diketahui. Variansinya di sini diketahui simpangan baku. Tetapi simpangan baku ini adalah hasil dari jika kita mengakar kuadratkan dari variansi. Di sini juga diketahui. Maka syarat yang kedua terpenuhi dan kami dapat menggunakan teorema limit pusat. Sehingga X bar 1 dan X bar 2-nya akan berdistribusi normal. Kami dapat menggunakan rumus Z sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 kurangi mu dari X bar 1 kurangi X bar 2 per sigma dari X bar 1 kurangi X bar 2. Nah, kami akan mencari mu dari X bar 1 kurangi X bar 2 terlebih dahulu, dan sigma dari X bar 1 kurangi X bar 2 terlebih dahulu. Ini kami akan mencari mean dari X bar 1 kurangi X bar 2 seperti yang telah dipelajari di kelas. Itu sama dengan mu dari populasi pertama atau mean dari populasi pertama dikurangi mean dari populasi yang kedua, sama dengan 72 kurangi 28, hasilnya 44. Nah, kami akan mencari sigma kuadrat dari X bar 1 kurangi X bar 2. Seperti yang telah dipelajari juga di kelas, bahwa X kuadrat dari maksud kami sigma kuadrat dari X bar 1 kurangi X bar 2, rumusnya seperti ini, sehingga ini sudah diketahui semua, dapat langsung kita substitusikan. Di sini sigma 1-nya 10 kuadrat per N1-nya 64 ditambah sigma 2-nya 5 dikuadratkan per 100. Sehingga kita mendapatkan 10 per 64 ditambah 25 per 100. Jika kita samakan penyebutnya dan kita jumlahkan, hasilnya akan 29 per 16. Jika dijadikan ke desimal jadi 1,8125. Karena yang akan kita temukan itu sigma dari X1 bar kurangi X2 bar, maka kita mengakar kuadratkan hasil dari sigma kuadrat dari X bar 1 kurangi X bar 2 yang sudah kita temukan tadi, yaitu akar dari 1,8125. Jika dibulatkan akan jadi 1,35. Karena tadi di awal tidak ada aturan pembulatan khusus, berarti kami dapat membulatkannya. Sehingga di sini sudah diketahui semua, sudah ditemukan, dapat kita langsung substitusikan ke dalam rumus Z yang tadi. Di sini 44,2 itu menyatakan X bar 1 kurangi X bar 2, pertanyaannya tadi, dikurangi 44 yang sudah kita temukan tadi per 1,35 sama dengan 0,2 per 1,35. Nah, hasilnya itu akan sebenarnya ini banyak koma-komanya, tapi kami bulatkan menjadi 0,15. Nah, kita sudah tahu tadi
jika P X1 bar kurangi X2 bar kurang dari 44,2 sama dengan P Z kurang dari 0,15. Sekarang kami akan menemukan nilai Z kurang dari 0,15. Nah, kami dapat langsung menemukan nilai tersebut di dalam tabel ini karena yang ditanyakan itu Z kurang dari, dan di sini tabel ini mau mengatakan bahwa ini Z kurang dari, berarti dapat langsung kita cari, yaitu 0,15. Sehingga kita lihat pertemuannya ada di 0,5596. Sehingga hasil dari P X1 bar kurangi X2 bar kurang dari 44,2 itu sama dengan kita mencari probabilitas dari Z kurang dari 0,15, hasilnya 0,5596. Jadi dapat kita simpulkan bahwa probabilitas yang ditanyakan tadi itu hasilnya 0,5596.